Terima kasih banyak Bapak Ibu atas salamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita semua bisa hadir dan dapat berkumpul kembali di ruangan yang nyaman ini, yaitu di SDN Pondok Bambu 02 pada acara diseminasi budaya positif SDN Pondok Bambu 02 yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Erlinda Septi Nugraheni, Sarjana Pendidikan selaku CGP 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Syukur kita selalu panjatkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa sampai pada tahap kegiatan ini, terlebih untuk Bu Erlin ya, yang sedang menjalankan program guru penggerak untuk penyelesaian kegiatan aksi nyata di modul 1.4. Baik, tidak akan lama-lama lagi. Seperti yang sudah kita ketahui, bannernya sudah terlihat jelas di sini. Apa sih diseminasi itu? Apa sih budaya positif itu? Dan kenapa harus dengan para guru di SDN Pondok Bambu 02? Kita akan menemukan jawabannya nanti. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 02 yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Nurhayati Sirait, dikarenakan Bapak Kepala Sekolah sedang berhalangan sakit. Dan selanjutnya akan langsung kita dengarkan paparan dari Ibu Erlinda, dan setelah paparan nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan penutup. Baik, selanjutnya saya sampaikan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk kesempatan memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bu Ari yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada siang hari ini menjelang sore kita dapat berkumpul di ruangan kita ini. Adapun kita berkumpul pada saat ini yaitu untuk diseminasi budaya positif di SDN Pondok Bambu 02 yang dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 DKI Jakarta, yaitu Ibu Erlinda Septi Nugraheni SPD. Terus terang Ibu, kami sebagai guru di sini sangat bangga dengan kegiatan ini, dan semoga untuk kedepannya baik Bu Erlin maupun Bu Ari yang telah 2 orang calon dari kita menjadi guru penggerak, kedepannya makin lancar dan makin lancar. Bagi teman-teman yang masih panjang perjalanan, kami berharap sekali mengikuti jejak mereka berdua. Ayo ikut menjadi pendaftar guru penggerak supaya nama baik SDN Pondok Bambu 02 semakin bagus. Untuk itu selamat kami ucapkan kepada Bu Erlin dan kepada Bu Ari. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurhayati Sirait yang telah memberikan sambutan pembukanya pada acara diseminasi hari ini. Tidak banyak waktu lagi, kita akan segera menantikan topik utama, kegiatan utama pada acara siang hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pohon beringin cegah erosi. Contohkan ya. Rumah kuat karena fondasi. Mohon izin mulai presentasi. Erlinda Septi akan mulai beraksi. Terima kasih, silakan Ibu Erlinda.
Bapak Ibu semua, saya mohon izin berdiri di sini. Bukan berarti saya ini lebih pintar dari Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya ini tahu semuanya, bukan. Karena ini adalah salah satu rangkaian tugas dari program calon guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu menyebarluaskan apa-apa yang sudah saya pelajari di CGP ini gitu. Nah, hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Nah, perkenalan dulu ya Bapak Ibu, pura-puranya belum kenal. Ya, jadi saya sendiri, jadi di program CGP itu dibimbing oleh ada PP atau pengajar praktik saya yaitu Ibu Helwiyah, guru dari SDN Duren Sawit 18. Kemudian ada di atasnya PP itu kita ada fasilitator. Karena DKI Jakarta ini masih mengikuti dari Balai Besar Guru Penggerak DIY, jadi fasilitator saya dari Yogyakarta yaitu Ibu Kristanti. Oke, nah, saya sedikit mengenalkan aja ya Bapak Ibu. Jadi di Guru Penggerak itu saya belajar, itu ada 3 modul, tapi sekarang saya baru menyelesaikan 1 modul. Nah, di modul 1 ada anaknya Bapak Ibu, anaknya 4. 1.1 itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mundur ya. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya filosofinya itu banyak dan sangat bagus ya Bapak Ibu. Jadi KHD itu mengibaratkan pendidikan itu, seorang guru dan murid itu ibarat petani dan benih padi. Jadi seorang murid itu adalah benih padi, kemudian petani itu adalah seorang guru. Jadi kita itu menuntun Bapak Ibu. Kalau nuntun itu kan di samping ya. Jadi kita menuntun. Benih padi itu adalah murid-murid kita. Jadi murid itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi seperti benih padi yang bagus, kalau dia mendapatkan perlakuan yang bagus dari petani, yaitu tanahnya bagus, pengairannya bagus, kemudian pupuknya juga bagus, maka benih padi yang mungkin ya awalnya itu benih padi tidak bagus, dia bisa tumbuh jadi padi yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya, maaf nih bolak-balik Bapak Ibu, biar nggak itu. Nah, kemudian sebaliknya, kalau benih padinya sudah bagus, tapi petaninya itu tidak memberikan treatment yang bagus, tanahnya kering, tandus, nggak dikasih pupuk yang bagus, nggak dikasih air yang bagus, maka benih padi yang tadinya bagus bisa tumbuh menjadi padi yang kurang bagus dan kurang berkualitas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita sebagai petani dalam hal ini itu harus memberikan treatment yang bagus kepada benih-benih padi yang akan kita tumbuhkan menjadi padi-padi nanti itu. Yang kedua yaitu fungsi dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu ada perannya. Salah satunya ini yang sedang saya lakukan hari ini, yaitu coach bagi guru lain. Tapi saya di sini bukan coach ya Bapak Ibu, kita masih sama-sama belajar. Kemudian yang modul 1.3 yaitu visi dan misi guru penggerak. Saya sebagai guru penggerak itu punya angan-angan gitu ya, punya visi itu pengen murid-murid kita tuh nggak hanya pinter aja, tidak hanya pinter dari segi pengetahuan saja, tapi mereka juga harus menjadi manusia yang berakhlak bagus. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan kaku dong, santai. Karena sekarang banyak ya orang pinter tapi nggak berakhlak. Betul kan? Nah, itu yang tugas kita Bapak Ibu. Beratnya tugas kita sebagai seorang guru, berat banget ya kayak berat badan saya. Nah, itu kita harus bagaimana kita menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas otaknya saja, tapi akhlaknya mulia, Masya Allah ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah sebelumnya nih Bapak Ibu, kita mau menghayal ya, menghayal biar nggak ngantuk siang-siang. Saya mau Bapak Ibu sekarang mikirin nih satu hal yang sangat berarti bagi Bapak Ibu. Udah belum? Udah punya?
Nah itu anggaplah hal itu kalian genggam, Bapak Ibu genggam di tangan yang erat, dijaga, karena kan itu sangat berharga ya bagi Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah. Bisa jalan-jalan aja ya, nggak bisa saya kalau diem aja di situ. Sudah. Ya, semua sudah punya hal ya? Udah. Coba, aduh jauh banget di sana. Ah, Ibu Sisilia. Bu Sisilia. Jawab dong. Iya Ibu, boleh nggak yang di tangan buat saya? Tidak boleh, jangan Ibu. Nanti itu deh, tiap hari aku beliin makan siang Ading. Tidak cukup Ibu. Kalau gitu gimana kalau tiap hari saya anterin pulang ke Pondok Gede? Boleh deh. Nanti ini ya udah goyah ya Bapak Ibu ya. Cuma dianterin tiap hari aja nurut ya. Oke Bu Sisil ngasih nih yang tadi udah saya berarti ya, ngasih anterin tiap hari pulang ke Pondok Gede. Oke, coba Bu Nuri. Bu Nuri boleh nggak yang di tangan buat saya? Enggak boleh. Nanti boleh deh tiap hari motor saya dipakai sama suami Bu Nuri buat ke tempat kerja. Saya udah punya mobil. Bu Nuri, itu deh Starbucks tiap hari tiap siang. Iya, nggak mau. Susah banget ya. Oh Bu Nuri, saya punya kenalan orang dinas loh. Nanti Bu Nuri saya pindahinnya ke Cilandak biar deket dari rumah. Nggak main orang dalam. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu, semuanya sudah punya hal berharga yang sudah dipegang semuanya ya. Nah, sekarang dari kegiatan tadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol atau kendali? Apakah diri kita sendiri dari internal ya, atau tadi eksternal dari orang yang berusaha atau dari tadi ini mengiming-imingi? Diri sendiri kan ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi semuanya itu kontrol itu semuanya ada di kita. Coba Bu Sisil, saya mau tahu tadi itu apa sih sebenarnya di tangan Bu Sisil kok boleh diminta sama saya? Suwe jawabnya ya. Uang berapa? Ya, sepunyanya yang kita miliki. Oh, jadi itu uang boleh buat saya, tapi Bu Sisil tiap hari saya antar ke Pondok Gede. Ya Allah, Sesuai tarif kilometer. oh ya Allah, ternyata cuma segitu aja ya. Oke Bu Nuri, saya penasaran nih, tadi yang di tangan Bu Nuri apaan sih? Idealisme. Ya Bapak Ibu, jadi pemegang kontrol atas semua tindakan yang kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Kita mau apa, kita mau berbuat apa, itu kita sendiri yang bisa mengontrol mau bagaimana. Nah, dari hal ini ada nih Bapak Ibu ya, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau ini adalah seorang tokoh pendidikan. Jadi beliau ini mengungkapkan bahwa ini semuanya depannya ilusi. Ilusi itu apa sih? Ilusi itu seolah-olah ya nampaknya seperti itu padahal tidak. Iya, ilusinya seperti apa? Teori kontrol dari Dr. William Glasser itu yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ini teori ini sebelumnya kita percaya, tapi tanpa ada ilusi ya kan? Iya. Guru mengontrol murid. Itu kan selama ini kita percaya gitu, murid kita kontrol nih, diam, duduk, jangan berdiri gitu kan? Nah itu sebenarnya salah. Itu hanyalah ilusi. Jadi ketika si murid itu menuruti kita, itu dia lagi sebenarnya hanya sedang membiarkan dirinya untuk dipengaruhi oleh orang lain. Gitu. Itu sebenarnya pilihan murid itu sendiri. Jadi bukan dari kita, bukan kita yang mengontrol, tapi memang si murid itu sedang membolehkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan pelajari lagi nih ke depannya. Ini judul-judulnya aja dulu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan selama ini kan kalau ada murid salah,
kita ojok-ojokin ya sampai dia merasa bersalah banget. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, berhubungan dengan teori kontrol yang tadi, bahwa kita itu sebagai manusia itu mempunyai 3 motivasi. Motivasi untuk mendasari perilaku. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bu Nuri kalau datang tepat waktu itu motivasinya apa? Boleh nggak saya tahu? Biar apa? Kok datangnya kok pagi-pagi gitu loh? Biar nggak kena macet, Bu. Biar tidak kena macet. Kalau Bu Rahma apa Bu Rahma? Sama, Bu. Supaya tidak kena macet. Kalau ada teman saya supaya TKD-nya full. Ya, itu yang kedua. Motivasinya adalah agar mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau saya datangnya telat nanti TKD saya dipotong. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, nah ini ada tingkatan tertinggi nih, motivasi internal atau motivasi dari dalam diri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri atau nilai-nilai kebajikan yang sudah saya yakini bahwa sebagai sebagai pegawai itu lebih enak kalau kita disiplin. Nanti kerjaan saya akan lancar, akan nyaman begitu. Nah, kita akan membahas tentang disiplin. Kalau ada kata disiplin, biasanya yang teringat di benak Bapak Ibu tuh biasanya adalah ini. Adanya kepatuhan. Kemudian tata tertib. Kemudian hukuman. Itu namanya disiplin. Benar gak sih kayak gitu kira-kira? Iya, selama ini Iya. Bu. Itu selama ini kan? Ini yang Itu, tapi ternyata bukan seperti itu disiplin. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Panjang banget kalimatnya ya. Intinya disiplin itu adalah dari dalam diri sendiri, internal, dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa menumbuhkan motivasi internal, kita membutuhkan atau memerlukan dorongan dari luar, motivasi dari luar atau motivasi eksternal untuk menumbuhkan disiplin. Nah, tapi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin positif. Yaitu tadi tujuannya adalah supaya anak bisa mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Ya, kira-kira murid-murid kita sudah punya belum motivasi internal? Menurut pandangan kita sebagai guru. Sebagian sudah Bu. Sebagian sudah, tapi sebagian juga belum ya. Kayaknya banyakan yang belum daripada yang sudah ya. Nah, seperti itu kita harus bisa menumbuhkan motivasi internal pada siswa. Nah, biasanya kita sebagai guru kayak gini nih. Dalam mendisiplinkan anak, selalu memakai hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Lalu yang ketiga ada restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi mungkin ada yang sudah mendengar, ada juga yang mungkin baru mendengar ya. Nah, hukuman ini apa bedanya sih hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman itu biasanya mendadak gitu, suka-suka gurunya. Jadi satu arah. Anak ini nggak tahu apa yang akan terjadi sama dirinya. Misalnya
dia lagi di kelas, tiba-tiba nggak sengaja nih jalan, jatuh kan? Kamu Bu Nuri nggak lihat apa? Ada apa tuh namanya? Ada pot, nggak, ini misalnya itu air tumpah, ya misalnya air tumpah. Kamu nih gimana sih jalan kok nggak bisa lihat-lihat, airnya jadi tumpah. Sekarang kamu ke kamar mandi, terus ambil pel-pelan, dipel, harus sampai bersih. Nah itu biasanya kayak gitu. Itu hukuman ya. Bu Rama suka ngasih hukuman? Iya sering. Nah itu hukuman. Anak-anak tuh kadang nggak tahu kalau aku berbuat begini nih kira-kira akan mendapat hukumannya seperti apa. Misalnya datang terlambat, atau misalnya lagi pelajaran olahraga, terus nggak pakai seragam olahraga, sama gurunya muterin lapangan 100 kali misalnya. Itu namanya hukuman. Apakah dengan memberikan hukuman seperti itu terus anak itu jadi disiplin besoknya? Belum tentu. Yang ada dia ngegerutu, jadi sebel sama gurunya. Terus dia ngebocor itu ban gurunya, jadi ban motor bapak gurunya. Jadi bapak gurunya pas pulang motornya bocor. Dendam kadang-kadang yang ada ya. Bukan disiplinnya nggak Bu Fitri? Nah selanjutnya yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sedikit tingkatannya di atas hukuman. Kalau konsekuensi itu siswa tahu, siswa sudah tahu apa yang akan dia dapatkan dari sebuah pelanggaran. Biasanya kalau ada peraturan nih, misalnya 3 kali atau 5 hari berturut-turut masuk tanpa keterangan, nanti akan mendapatkan konsekuensi. Dia misalnya diskor 1 hari nggak boleh masuk misalnya. Nah itu konsekuensi. Atau misalnya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya misalnya dia harus mengerjakan PR di jam istirahat. Nah itu kira-kira hukuman dan konsekuensi dua-duanya memberatkan siswa atau tidak? Iya ya. Jadi mau hukuman mau konsekuensi, dua-duanya adalah biasanya siswa merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah dari ketidaknyamanan ini, apakah itu bisa membuat anak jadi disiplin? Nah yang ketiga adalah restitusi. Apa sih restitusi? Jadi restitusi itu, kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, itu anak dia akan memilih apa yang akan dia lakukan. Kemudian anak juga akan mendapatkan penguatan. Dan yang ketiga, anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah ini yang tadi contoh tadi ya Bapak Ibu, lari, mundur lagi Bu. Nah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena mengobrol ketika jam belajar. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya hukuman. Karena spontan gitu loh guru ngasih hukumannya. Dan biasanya itu sangat memberatkan siswa. Selanjutnya Bu, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Kalau memang sudah ada kesepakatan yang sebelumnya ya, ini bisa jadi konsekuensi. Tapi tetap saja ini memberatkan siswa, betul. Nah ini ada kasus Ibu Rahma. Ibu Rahma terkenal ya, Ibu Rahma guru kelas 2. Dia itu murid-muridnya tuh paling susah kalau suruh baris di depan kelas untuk masuk. Jadi Bu Rahma punya ide nih. Dia ngasih stiker bintang. Yo yang bisa baris rapi Ibu kasih stiker bintang. Kelas 2 Bapak Ibu, kelas 2 kan seneng tinggal dikasih stiker bintang deh ya. Jadi ini mereka semangat tuh baris, semangat mau dapat stiker. Padahal tuh stiker nggak bisa ditukar buat beli Starbucks. Ya, iya buat beli mixu. Tapi mereka senang. Nah, dengan adanya stiker itu
berhasil nih kelas Bu Rahma, tapi suatu saat nih Bu Rahma karena diare dia nggak masuk. Kemudian kelasnya diganti sama Pak Marna. Nah Pak Marna kan nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu di kelas itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Lah Pak Marna tidak menggunakan stiker bintang. Yang terjadi apa? Muridnya kembali lagi rusuh, tidak tertib, masuk ke dalam kelas. Nah, next Bun. Nah dari tadi ada 3 motivasi itu, kira-kira di kasus ini motivasi yang mendasari anak melakukan perilakunya itu yang dia mau antri sebelum masuk kelas itu kira-kira apa ya Bu Sisil? Karena apa? Karena apa? Stiker bintang ya. Iya. Jadi itu motivasinya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Dia dapat stiker. Kalau nggak ada stiker ya dia nggak tertib lagi. Seperti itu. Kemudian kira-kira ada cara lain nggak ya supaya anak-anak itu bisa tertib tanpa adanya stiker? Ada yang punya pendapat nggak Bu? Coba Bu Yuni mungkin kira-kira. Ya mungkin diberikan selain kan kita membiasakan dari awalnya pakai stiker, mungkin pelan-pelan memberikan pembiasaan menghilangkan stikernya. Jadi anak-anak disuruh antri yang rapi, diberikan akibatnya kalau berbasis yang rapi itu seperti apa, dan membuat mereka nyaman masuk ke kelas tanpa diiming-imingin stiker seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya betul sekali. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada siswa dan memberikan contoh, memberikan pembiasaan setiap hari untuk tertib masuk ke dalam kelas. Nah, sehingga pembiasaan-pembiasaan itu akan nanti melekat kepada diri siswa. Jadi nggak perlu pakai penghargaan lagi. Dan diharapkan akan timbulnya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Tuh. Nah, ini tadi ya berhubungan dengan kasus yang tadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kalau kita ya sebagai guru taunya kan anak kalau kita kasih hadiah itu jadi seneng gitu ya, jadi termotivasi gitu, jadi semangat belajarnya. Ternyata di disiplin positif ini itu tuh sebenarnya kurang tepat ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, itu kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukan itu. Gitu. Padahal sebenarnya, jadi dari diri anak juga lama-lama jadi nggak punya kepercayaan diri gitu. Padahal sebenarnya dia bisa tanpa harus adanya iming-iming penghargaan tadi. Inilah yang kadang jadi penghargaan itu jadi mematikan kreativitas anak. Padahal sebenarnya dia bisa tanpa sebuah penghargaan. Nah, ini yang tadi istilah ketiga itu ya, restitusi. Restitusi itu apa? Jadi restitusi itu menurut Gosen, ini bukan Gosen yang warna hijau ya, bukan yang warna hijau. Ini Gosen itu adalah seorang pakar pendidikan ya. Nah, itu bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau baca teorinya tuh bagus banget ya Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan gitu. Nah selanjutnya ada lagi nih menurut Gosen lagi nih, tapi dia
pada tahun yang lebih lama lagi ya, itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri nih Bapak Ibu, ciri-cirinya si restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak hanya ucapan maaf atau misalnya saya mecahin gelas terus saya ganti gelasnya, itu bukan seperti itu. Jadi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu supaya kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, gitu. Kemudian restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak akan milih sendiri nih, saya mau seperti apa kedepannya. Jadi nggak dipaksa sama gurunya. Saya nggak pakai baju seragam, kok saya dipaksa suruh muter lapangan, bukan seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada solusi, betul. Kemudian, ya itu yang ketiga, restitusi itu fokusnya pada solusi. Jadi nggak fokus lagi ke kesalahan, diulik mulu salahnya. Kamu ini seragamnya nggak sesuai, itu mulu yang dibahas. Bukan, kita cari solusinya. Atau kamu terlambat mulu setiap hari, PR tidak dikerjakan terus. Nah, kita cari solusinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di restitusi ini kita nggak fokus untuk mengomentari hal lain, tapi kita komentari diri kita. Apakah yang sudah saya lakukan ini benar? Apakah yang saya lakukan ini merugikan diri saya atau orang lain? Seperti itu. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri sendiri. Apakah kalau saya berbuat seperti ini saya akan menjadi orang yang baik? Seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya setiap orang melakukan tindakan itu pada dasarnya dia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, itu kita cari, apa sih yang kamu yang tidak terpenuhi? Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini yang seperti tadi, fokus pada karakter. Karakter seperti apa yang ingin dibentuk ke depannya untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang sering terjadi di Bapak Ibu, kayak misalnya di sekolahan TK atau di SD, anak yang suka bikin ribut di kelas, dipisahin duduknya, atau anak yang suka jahili temennya, duduknya di luar kelas. Nah, itu kita akan mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya, tapi dengan karakternya yang lebih kuat lagi, tanpa dia merasa merasa minder gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi untuk melakukan restitusi itu kita perlu adanya melakukan yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pahamnya atau dengarnya adalah peraturan kelas ya. Tapi kalau peraturan itu kan biasanya sudah dibuat oleh sekolah, sudah dibuat oleh gurunya. Kita muridnya harus menaati. Nah, nanti kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu beda. Jadi kita buat dulu bersama siswa bersama-sama. Semuanya setuju, baru itu dijadikan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itulah yang akan kita pegang sebagai acuan kita bertindak atau bertingkah laku. Kemudian ini kita akan bahas juga nanti ada kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ini adalah pendekatan atau cara melakukan restitusi kepada siswa yang bermasalah itu tadi.
Nah, ini saya beri contoh ya. Saya melakukan keyakinan kelas di kelas saya. Nah, prosesnya itu kita memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengungkapkan pendapatnya dalam mengemukakan keyakinan kelas yang akan disepakati. Semuanya nulis. Kalau ini saya nulis di papan tulis ya. Nanti ada yang sama tidak masalah. Kalau semuanya sudah nulis, kemudian hal-hal yang sama tadi kita jadikan satu, kemudian kalimat-kalimat yang konotasinya negatif kita rubah menjadi konotasi yang positif. Contohnya, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Terus disiplin dalam segala hal, seperti itu. Jadi kita buat, jadi semua menyepakati. Sepakat nggak nih kalau peraturannya kayak gini? Kalau keyakinan kelas kita seperti ini, kesepakatan kelas kita seperti ini. Semua menyepakati, gitu. Ini ya. Nah, kemudian tadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar. 1 dari segi fisik, yang keempatnya adalah psikis. Dari segi fisik itu kita ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kita memenuhi kebutuhan misalnya dari segi makanan, dari segi pakaian, tempat tinggal, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kasih sayang. Setiap orang pasti butuh kasih sayang ya, merasa disayangi, merasa dikasihi, seperti itu. Kemudian kebebasan, free. Kita juga terkadang freedom atau free ya? Freedom. Kita kadang-kadang juga butuh kebebasan ya Bapak Ibu, nggak mau terlalu dikekang. Lalu selanjutnya ada fun, kesenangan. Siapa sih yang nggak butuh kesenangan ya? Semua orang pasti butuh kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Terkadang kita itu ada sisi di mana kita ingin menjadi sosok yang lebih kuat dari sekeliling kita, atau kita kadang ingin memimpin. Nah, itu adalah kebutuhan dari segi penguasaan. Nah, ketika seseorang atau seorang anak merasa salah satu kebutuhannya ini tidak terpenuhi, kadang-kadang itu yang suka bikin masalah. Nah, itu kita gali. Kenapa sih misalnya nih, ada murid saya nih namanya Adit, kerjaannya ngisengin temennya mulu, temennya lagi nulis diambil pensilnya, itu dia iseng. Kita kalau ngelihat secara awam ini anak iseng banget sih, nakal banget. Padahal kalau kita teliti, kita gali, dia itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dia lagi cari kesenangan. Nah, kesenangannya menurut dia dengan cara seperti itu dia senang. Melihat temennya dijahili itu dia senang. Nah, kita gali, setelah kita tahu kebutuhan yang sedang dia penuhi itu, kita kemudian arahkan dia untuk mencari kesenangan lain yang lebih baik atau yang positif, yang tidak merugikan orang lain. Gitu. Jadi intinya kita sebagai individu juga seperti itu ya. Dalam melakukan sebuah tindakan pasti didasari oleh salah satu kebutuhan hidup yang ada yang tidak terpenuhi. Gitu. Next. Nah, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sering dilakukan nih di sekolah sebelah ya, bukan di sini ya. Itu nih, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum nih ciri-cirinya nih, udah suaranya kenceng, kayak yang tadi tuh Bu Rahma ya, suaranya kenceng, kalau ngomong melotot. Anak-anak kan takut ya. Kamu, lagi-lagi kamu yang telat. Sekarang kamu lari keliling lapangan. Tuh penghukum, udah suaranya kenceng, ya kan? Anak makin takut ya. Nah, yang kedua nih, pembuat rasa bersalah. Ini sebenarnya lebih sadis lagi dari penghukum. Mukanya halus, ngomongnya nyerkit. Kamu tahu nggak yang tadi numpahin air? Kamu
tidak sepenuhnya bagus. Gak apa-apa, kamu nggak bisa ya. Gak apa-apa, nanti ibu ajarin, nanti kita teman. Gitu. Gak apa-apa, nanti ibu bantu. Gitu. Tapi tidak efektif loh Bapak Ibu seperti ini sebagai teman itu. Kemudian yang keempat, dia berperan sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya kalau di SMA itu adalah seksi ini kesiswaan. Biasanya dia melihat ini, kamu nih ya sudah perhatiin nih ya, Yuni Revita, kerjaan kamu setiap Senin nggak pernah pakai topi. Tahu nggak peraturannya? Kalau nggak pakai topi, kamu harus barisnya sana, yang kena sinar matahari. Nah, itu pemantau. Jadi dia mantau. Begini, Sisilia 4 kali ulangan, 4 kali tugas, nilainya di bawah KKM semua. Kamu nanti nggak naik kelas kalau begitu. Nah, ini pemantau. Dia selalu menggunakan data. Ini. Nah, yang terakhir nih. Ini yang bagus. Manajer. Dia melakukan pendekatan restitusi dalam menangani siswa-siswanya. Nah, pendekatan restitusi itu yang seperti apa sih? Bagaimana sih langkah-langkahnya kita melakukan pendekatan itu? Nah, lanjut. Nah, seperti ini. Inilah langkah-langkah melakukan pendekatan restitusi. Ini ada istilahnya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi identitasnya kita stabilkan dulu. Kalau misalnya itu kita gini, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, nggak kamu aja, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Semua orang juga pernah. Kamu tidak usah merasa sebagai orang yang paling salah. Ibu juga pernah gak sengaja numpahin air. Ibu juga pernah datang terlambat. Itu, jadi anak tidak merasa bersalah ya. Anak kita kuatkan, kita stabilkan identitasnya. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita nggak bilang murid itu nggak salah ya, memang kita sedang membahas kesalahan dia. Tapi caranya seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Anak kira-kira kalau kita begitu, anak seneng nggak sih? Ya Allah, aku buat salah tapi kok bu guru begitu ya. Yang ada kita tuh malah, aduh berarti saya besok nggak mau begini lagi. Saya harus jadi orang yang lebih baik supaya saya tidak merugikan orang lain. Ya Allah, adem banget kalau begitu guru kita ya dulu ya. Dulu guru kita belum dapat ini kayaknya ya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Terus ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa atau keyakinan apa yang sudah kamu yakini dalam diri kamu. Gitu. Ini kita ambil contoh kasus ya. Misalnya anak yang suka terlambat. Anak itu mau masuk aja udah ketakutan. Karena telat dulu nanti aku dimarahin bu guru gimana. Gak apa-apa. Kita ngomongnya baik-baik berdua. Gak apa-apa nak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat. Apalagi teman ibu tuh ada tuh sering banget terlambat tuh. Yang motornya mogok lah apa gitu kan. Iya. Itu jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya bu, maaf saya terlambat. Nah, kemudian lanjut nih. Kita validasi tindakan yang salah. Ibu tahu kamu terlambat. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu bisa terlambat. Iya bu, saya begadang katanya nonton TikTok, scroll nggak berasa di jam 1 malam gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kuatkan lagi. Tapi ibu bangga loh sama kamu. Walaupun kamu berangkatnya terlambat, tapi kamu tetap memilih untuk datang. Kan kadang ada teman kamu yang udah bangunnya siang. Ya udahlah, udah bangun siang, saya nggak usah masuk sekolah sekalian gitu. Nah ini ibu bangga loh sama kamu. Kamu tetap masuk ke sekolah, tetap ingin belajar walaupun terlambat datangnya. Nah anak kan senang digituin ya. Kemudian menurut kamu keyakinan yang sudah kamu yakini itu apa? Nanti anak akhirnya dia akan mengungkapkan, iya saya
ingin menjadi orang yang disiplin. Nanti dia kita tidak memaksa dia untuk melakukan perbaikannya seperti apa, biarkan dia yang memilih. Iya Bu, saya akan tidurnya nggak malam-malam lagi supaya paginya bisa bangunnya on time sehingga datang ke sekolahnya tepat waktu dan tidak terlambat. Nah seperti itu, kalau kita melakukan treatmentnya seperti itu, saya yakin semua anak akan tumbuh ya motivasi intrinsiknya gitu, dan secara sadar mereka akan melakukan disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah paparan tentang disiplin positif ya. Terima kasih Bu Ari. Sekian dari saya untuk paparannya. Terima kasih Bu Erlinda, tepuk tangan dulu dong buat Bu Erlinda. Bukan nih, ada satu lagi. Ada satu slide lagi, silakan. Konstelasi pohon tomat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Closing yang sangat manis sekali dari Bu Erlinda. Terima kasih banyak telah menyampaikan paparannya mengenai budaya positif. Semoga tadi jelas ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Erlinda. Nah mungkin setelah dipaparkan informasi-informasi baru, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru tadi, masih ada yang menggelitik hati Bapak Ibu yang masih belum jelas kah, atau sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Dipersilakan. Ayo. Oh, ada Bu Fitri di sana. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ari. Nama saya Bu Fitri. Saya ingin bertanya, tadi kan yang bagus katanya sebagai manajer ya. Nah ini bagaimana kasusnya itu kepada siswa yang memang dia punya budaya yang kurang baik di lingkungan keluarganya, yang memang sulit sekali gitu, bahkan sampai dibawa ke sekolah walaupun sehebat apapun gurunya, kadang-kadang anak tersebut karena mungkin susah diatur dan lain sebagainya mengulangi lagi karena mungkin sudah sangat terbiasa di rumahnya seperti itu. Bagaimana caranya menyikapinya ketika kita bertemu anak yang seperti itu, yang latar belakangnya memang agak sulit langsung kita ubah dengan cara pendekatan restitusi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Diberikan lagi kesempatan lain kepada yang lainnya untuk bertanya, atau mau satu-satu dulu Bu Erlinda? Dan pertanyaan dari Bu Fitri tadi sudah jelas ya, sudah kita berikan treatment restitusi yang baik, tetapi diulang lagi, mungkin karena tidak ada pembiasaan di rumahnya, kebanyakan gurunya seperti itu. Bagaimana nih Bu Erlin solusinya? Silakan. Iya baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitri. Nah ini tadi, kita sekolah juga harus melakukan kolaborasi. Jadi sekolah itu mau sehebat apa, kan anak itu kan lingkungannya dua ya, di sekolah dan di rumah. Sehebat apapun kita memberikan treatment di sekolah, kalau di rumahnya membiarkan ya sama saja. Nah maka dari itu perlu adanya komunikasi antara sekolah dan orang tua serta kolaborasi. Jadi antara pihak sekolah dan orang tua sama-sama mendukung untuk pengembangan siswa itu sendiri. Nah, misalnya sekolah melakukan kolaborasi dengan pihak luar, biasanya dia melakukan seperti parenting gitu ya, memanggil orang tua murid, melakukan parenting, memberikan pengarahan, memberikan ilmu-ilmu kepada siswa, atau jika memang ada siswa yang sudah sangat troublemaker gitu, mungkin kita panggil secara face to face gitu, kita berikan pengarahan kepada orang tuanya seperti itu. Jadi intinya harus adanya sebuah kolaborasi atau kerjasama dari pihak sekolah dan pihak orang tua di rumah seperti itu. Oke, jadi kata kuncinya adalah ya kolaborasi, tidak hanya bisa di gurunya saja, tetapi
orang tua pun harus mendukung. Lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal siswa juga harus mendukung. Ya, betul Supaya sekali. terciptanya restitusi ini supaya berhasil ya Bu Erwin ya. Ya, betul. Terima kasih. Bagaimana Bu Fitri atas jawabannya? Oke, terima kasih. Diberikan lagi kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu guru yang lain. Kami harapkan sekali feedbacknya. Bu, ya. Boleh, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Atau kita membahas kasus ya, sebuah kasus gitu. Nah, kayaknya Bu Erwin punya sebuah kasus Atau pengalaman. ini, kita kan di sini Boleh. untuk sharing ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ya, Ibu tuh tidak hanya mendengarkan, tetapi Ya. lebih ke dua arah ya. Masalah di kelasnya mungkin bisa kita bahas bersama di sini. Ada nggak yang ada punya masalah? Dipersilahkan yang ingin menyampaikan kondisi atau sekedar ya diskusi bersama. Adakah? Kalau tidak ada, boleh saya yang bertanya Bu Erlinda? Boleh banget. Oke. Ya, Bu Erlin, saya penasaran nih dari materi yang telah dipaparkan tadi oleh Bu Erlin. Saya selaku guru dulu ya, bukan moderator ya. Ya, usaha kita sudah nih Bu Erlin, karena beberapa murid kita ternyata memang ada yang sedikit tanda kutip bandel ya. Udah di treatment restitusi, sudah dipanggil orang tua, udah diajak ngobrol baik-baik, tapi ternyata tetap seperti itu. Nah, kalau usaha dari kitanya sudah maksimal, menurut Bu Erwin sendiri perlu nggak sih kita menggait pihak luar gitu kan untuk membantu kita, karena memang permasalahan siswa kita ini, murid-murid ini kompleks ya. Kadang ada yang hanya bisa kita perbaiki dengan restitusi, kadang ada juga yang guru ataupun orang tuanya tuh sudah menyerah karena ini adalah dari pribadi siswa itu sendiri dan tidak bisa pendekatan secara biasa seperti itu. Menurut Bu Erwin nih, jika pihak lain ikut membantu, apakah itu efektif Bu Erwin? Misalkan saya lebih spesifik kasusnya adalah siswa yang dalam dirinya itu sudah tidak ada keinginan masuk sekolah, sedangkan guru dan orang tuanya pun sudah kebingungan harus seperti apa. Silakan Bu Erwin. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Ari. Jika anak itu sudah kita berikan treatment dari sekolah, dari guru, kemudian dari pihak orang tua juga sudah memaksimalkan, tapi memang diri anaknya sendiri yang memang susah gitu. Nah, kalau menurut saya sepertinya perlu ya, kan tadi kolaborasi itu kan memang diperlukan. Sekolah itu memang perlu melakukan kolaborasi, bisa dengan orang tua atau bisa dengan praktisi-praktisi lainnya gitu. Jadi menurut saya itu perlu, tapi mungkin tidak untuk semua siswa ya, mungkin hanya beberapa siswa yang kasusnya memang sudah sangat kompleks seperti itu. Saya rasa alangkah baiknya jika kita juga mempunyai kerjasama dengan pihak lain. luar yang lebih berkompeten, misalnya psikolog seperti itu. Kan dia lebih mengetahui secara keilmuannya betul. Tapi jika ini sudah maksimal kita lakukan ya, dari sekolah, dari pihak guru dan orang tua sudah maksimal, tapi tidak ada perubahan pada diri anak, baru kita mengambil jalan yang ini terakhir, seperti itu Bu Ani. Baik Bu Erwin, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya, memang tidak, kita harapkan tidak banyak ya Bu Erwin ya kasus atau permasalahan seperti itu, tapi untuk 1-2 siswa memang kita harus preventif lagi gitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bu Erwin, tercerahkan sekali jawabannya. Iya, Bapak Ibu. Nah, saya balik lagi moderator lagi nih. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Tidak usah pertanyaan, pernyataan juga boleh. Ya, Bu Nuri mungkin, Bu Risma.
Cuma masih malu-malu nih Bu Erlin untuk penyampaiannya. Nanti sudah paham kali Bu Ari ya. Iya, Bu Erlin mungkin Bu Erlin bisa menyampaikan pengalaman Bu Erlin sendiri ketika menyelesaikan restitusi, segitiga restitusi. Iya, jadi memang ini baru saya praktekkan juga ya, maksudnya belum lama saya praktekkan di kelas. Memang dampaknya itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita treatmentkan ke anak-anak itu. Signifikan sekali gitu perubahannya pada siswa. Waktu itu Bu Erlin menangani kasus apa kalau boleh tahu? Itu yang sering terlambat itu, terus masalah kebersihan juga Bu Ari. Iya. Jadi saya menanamkan pada diri anak itu, kebetulan kesepakatan kelasnya juga kan ada ya, menjaga lingkungan, yang menjaga kebersihan lingkungan gitu. Jadi anak sekarang itu sudah secara kesadaran diri mau menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus kita suruh-suruh, tanpa harus kita beri hukuman atau sebagainya. Kadang gitu. sulit ya kalau siswanya belum paham atau mengerti tugas dan tanggung jawab. Betul. Mungkin yang terlebihnya lagi tidak hanya sekitar tugas dan tanggung jawab ya, memahami, mengerti kalau kebersihan itu tuh penting. Nah, untuk diri sendiri dan orang lain serta lingkungan. Betul. Jadi segitiga restitusi ini salah satu solusi sebetulnya. Ya, Dan solusi. mungkin sebenarnya mudah ya. Dan ini membantu membuat image guru itu tidak galak. Iya, betul. Tidak galak, tetapi kita punya solusi pemecahan masalah untuk siswa tersebut. Anak juga jadi Nyaman terbuka, ya, dan terbuka. nyaman gitu. Dan mungkin mengarah ke jadi selaku manajer mungkin Iya. bisa jadi ya dari seperti berteman gitu ketika restitusi disampaikan, pertanyaan-pertanyaan memvalidasi sampai keyakinannya, merasa berteman. Tetapi kemudian guru menetapkan yang terakhir itu Bu Erlin apa posisi kontrolnya yang terakhir apa Bu? Manajer. Ya selaku manajer. Iya, tujuannya seperti itu ya. Tapi saya ingin mencoba Bu Erlin, terima kasih hari ini ya. Saya harap pencerahannya. saya harap ini tuh bisa dicoba oleh Bapak Ibu semuanya ya. Itu dipraktekkan di kelasnya. Iya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, malah saya ngobrol sama Bu Erlin. Silakan ada lagi. Cukup kah? Ya, Bu Mutia. Silakan bertanya. In frame, on frame. Ya, kelihatan ya semoga ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini penjelasan dari Bu Eden tuh luar biasa ya, Masya Allah. Itu membuka mata guru-guru termasuk saya sendiri bahwa kita tuh kayaknya udah terbiasa ya dengan perilaku kayak tadi, hukuman dari zaman dulu gitu sampai sekarang tuh kayaknya ke bawah, ngalir gitu aja. Nah sekarang saya tahu ini nih jadinya nih. Iya. Tahu tadi restitusi gitu. Iya, betul. Oke, saya mau bertanya sedikit nih Bu Erlin. Untuk misalnya anak yang memiliki masalah malas banget gitu untuk mengerjakan tugas-tugas dari kita, bagaimana ya cara restitusinya gitu tanpa memberikan hukuman gitu kepada dia untuk menyadarkan bahwa tugas ini tuh penting loh untuk dirinya sendiri gitu loh. Iya, terima kasih Bu Mutia. Iya. Nah, seperti yang tadi sudah ada tentang kita bahas tentang kebutuhan dasar ya, kita gali dulu nih. Kira-kira kebutuhan dasar anak itu apa? Kenapa sih dia itu males mengerjakan PR gitu? Mungkin dia merasa kurang perhatian mungkin, makanya dia males jadi ngerjain PR gitu kan. Pokoknya kita gali, ya harus kita gali dulu apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Akar masalahnya itu apa? Kenapa dia itu jadi malas mengerjakan PR gitu. Kalau sudah ketemu akarnya, masalahnya apa, baru itu yang kita cari solusinya. Kan tiap anak beda-beda ya, pasti alasan dia malas mengerjakan PR pasti beda-beda. Ada mungkin memang faktor dari dirinya, atau mungkin dia merasa kurang perhatian atau kurang merasa disayangi gitu oleh mungkin orang tuanya, kurang diperhatikan gitu kan. Nah itu kita gali seperti itu.
Atau mungkin Bapak Ibu ada yang punya solusi, punya masukan gitu, pendapat lain. Kita kan di sini berdiskusi ya. Tuh. Gimana Bu Mutia? Baik, ternyata seru ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya, sudah disampaikan kemudian sudah dijawab dengan jelas juga oleh Ibu Erlinda. Baik, nah ternyata pertanyaan terakhir tadi mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Pondok Bambu 02 bersama guru-guru oleh penyaji Ibu Erlinda Septi Nugraheni. Sedikit closing statement dari saya. Bu Erlin, sekali lagi terima kasih Bu Erlin. Ya, sama-sama. Baik, budaya positif adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua satuan pendidikan. Tidak hanya bisa didukung oleh 1, 2, 3 elemen di sekolah, tetapi warga sekolah adalah kunci dari semuanya. Konsisten menjalankan bersama-sama dan tetap dibudayakan untuk kelanjutannya, insya Allah bisa memberikan dampak yang baik, terlebih bagi para murid-murid kita untuk bekal di kehidupannya dan masa depannya kelak. Amin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu kepada Ibu Erlinda selaku penyaji paparan hari ini dan Bapak Ibu yang tetap setia berkenan hadir sampai acara ini selesai. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada suatu kesalahan dan kehilapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.